Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wal muslimat, hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dan mempertemukan kita dalam sebuah majelis di antara majelis ilmu, yang kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga mendapatkan keutamaan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia menempuh suatu jalan dan tidaklah jalan yang ia tempuh tersebut melainkan untuk menuntut ilmu agama, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, semoga dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama, mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, istri-istri, putra-putra dan putri-putri beliau, kemudian juga para sahabat, kemudian juga tabi'in, kemudian juga tabi'un tabi'in, serta orang-orang dari umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari kehidupan mereka di dunia. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian rutin kita, yaitu tentang sirah nabawiyah atau sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab yang kita gunakan adalah kitab yang berjudul Kunuz Az-Sirah, yang itu ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah taala.
Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mengisahkan, yaitu di antara peristiwa setelah terjadinya umrah al-qada, dan ini di antara peristiwa yang terjadi yang akan kemudian kita ceritakan. Penulis di sini hafizahullah taala, beliau mengatakan, walamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khuruj min Makkah tab'athu ibnatu Hamzah bin Abdul Muttalib amma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah selesai melaksanakan ibadah umrah, yang kemudian dikenal dengan umratul qada, maka Nabi SAW keluar dari kota Makkah, dan di kota Makkah tersebut Nabi dibatasi hanya 3 hari saja. Ini tentunya sesuai dengan kesepakatan dengan orang-orang Quraisy. Maka ketika Nabi yang mulia SAW keluar dari kota Makkah, maka ada seorang anak kecil perempuan yang kemudian dia mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak kecil tersebut perempuan, dia mengikuti Nabi, dikejar olehnya. Dan perempuan kecil tersebut dia adalah putri dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah? Paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib yang mendapatkan gelar yaitu Asadullah, yaitu singa Allah Subhanahu wa taala. Dan dia syahid di perang Uhud. Oleh karena itu nanti yang berziarah di Uhud, maka di sana nanti ada, di situ ada yaitu kuburan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia terbunuh ketika perang Uhud tersebut. Dia dibunuh oleh seorang yang bernama Wahsy. Ini sudah kita kisahkan. Yang mana Hamzah ini seorang kesatria yang luar biasa, yang gagah, ahli dalam berperang. Namun dia terbunuh pada perang Uhud tersebut. Dibunuh oleh Wahsy dengan tombaknya. Yang mana Wahsy ini dia memang orang yang ahli dalam memainkan tombak. Karena ketika itu Wahsy dia seorang budak. Dia mau membunuh Hamzah, yang itu dijadikan target sasarannya karena dia mendapatkan imbalan dari tuannya apa? Yaitu merdeka. Setiap budak pasti cita-citanya apa? Merdeka. Begitu pula Wahsy. Maka dia ketika membunuh Hamzah tersebut, tentu dia membunuh tidak berhadapan langsung, tidak. Karena kalau secara mubarazah, tentu Wahsy ini bukan lawan yang seimbang, tapi dia ahli dalam memainkan tombak. Maka dia mencari celah, terus mencari celah untuk kemudian dia bisa melemparkan tombaknya tersebut. Maka di situ terkenalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan kemudian dia menjadi syahid pada perang Uhud tersebut. Dan Hamzah ini adalah salah satu di antara paman-paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada paman-paman Nabi, ada yang mereka mendapati Islam kemudian masuk ke dalam Islam, ada yang mendapati Islam tapi tak masuk ke dalam agama Islam. Paman Nabi yang mendapati Islam kemudian masuk ke dalam agama Islam adalah Hamzah dan juga Al-Abbas. Yang tidak masuk ke dalam agama Islam sedangkan dia mendapati agama Islam adalah siapa? Abu Talib dan juga Abu Lahab. Ini paman Nabi yang mereka mendapati Islam tapi mereka tidak memeluk agama Islam. Adapun paman-paman yang lainnya, mereka meninggal dunia sebelum mereka mendapati Islam. Kemudian wasmuha Umarah.
Dan wanita kecil ini yang mengikuti Nabi ketika itu, ketika Nabi keluar dari kota Makkah, ya, wanita kecil tersebut yang ini adalah putri dari Hamzah, dia bernama Umarah. Ya. Namanya adalah Umarah. Wa tunadi. Dan wanita kecil ini ketika dia mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan dia sambil memanggil. Bagaimana dia memanggil? Dia mengatakan ya ammi ya ammi. Ya am ya am. Ya. Apa artinya amun? Paman. Ya, wahai paman, wahai paman. Ya, dia memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan sebutan apa? Paman. Ya. Nanti kita sebutkan kenapa dia memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan paman. Ya. Kemudian kata Syekh di sini, wa fi qawliha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'am wa hiya ibnatu ammihi li'annahu ammuha min ar-radha'ah. Dan Umamah ketika dia memanggil Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia memanggil wahai paman? Ya, sedangkan dia ini adalah anaknya pamannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Umamah ini adalah anaknya paman Nabi. Ya, seharusnya dia tidak memanggil Nabi dengan apa? Paman. Ya, tentu dia adalah sepupu Nabi. Ya. Kenapa demikian? Karena li'annahu ammuha minar radha'ah. Karena dia yaitu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah paman bagi Umamah tersebut dari jalur persusuan. Ya, dari apa? Jalur persusuan. Haitsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arda'athu Fuhairah maulahu Abi Lahab wa kadzalika arda'at Hamzah. Yang mana ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih kecil termasuk salah satu di antara ibu susuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah budaknya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah atau Fayrah di sini disebutkan. Ini adalah salah satu dari ibu susuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu Abu Lahab ketika lahir keponakannya dia sangat gembira luar biasa. Abu Lahab ini sangat sayang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi kecil itu disusui oleh budaknya. Ini menunjukkan sayangnya Abu Lahab ketika itu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun yang kemudian setelah itu Abu Lahab ini menjadi orang terdepan, orang nomor satu yang memusuhi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menentang apa yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah adalah paman Nabi. Dahulu orang yang sangat sayang kepada Nabi. Lalu kemudian dia menjadi orang yang terdepan dalam memusuhi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai turun ayat. Sampai apa? Turun ayat itu tentang siapa? Paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini. Dan juga istrinya begitu juga sangat memusuhi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hamzah itu juga demikian. Ketika dahulu Hamzah lahir, tentunya Hamzah dahulu baru kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini dia juga dahulu disusui oleh Thuwaibah. Dia disusui apa? Oleh Thuwaibah. Jadi Hamzah ini satu, dia paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kedua dia saudara sepersusuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Hamzah, dia adalah paman Nabi, kemudian yang kedua dia adalah saudara sepersusuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia adalah saudara sepersusuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sama-sama dia
ya disusui oleh budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Oleh karena itu anak kecil tadi, ya anaknya Hamzah tadi, ya dia memanggil Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya am, wahai paman, ya karena dia adalah anak saudara sepersusuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah. Kemudian kata Syekh di sini, wa imma nadat sukadzalik li farikasin bainaha wa bain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau anak kecil tadi yaitu Umamah, dia memanggil Nabi dengan panggilan am, ya karena selisih usia antara Umamah dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu sangat jauh. Ya, dan itu kebiasaan orang-orang Arab kalau memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan ya ammi, wahai paman, ya am, ya wahai paman, wa ammi, wahai pamanku, ya karena memang selisih usia yang sangat jauh antara Umamah putri dari Hamzah bin Abdul Muttalib ya dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang ya ibu ya persusuan, maka hari ini ya yang kita memiliki orang tua, yang kita dibesarkan oleh kedua orang tua kita bisa mendapati mereka, maka ini nikmat yang luar biasa. Ya. Maka apa? Ini yang nikmat yang sangat luar biasa. Maka maksimalkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ya. Kita ingat bagaimana dahulu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kecil yang ketika itu ya setelah disusui oleh Suwaibah, kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam disusui oleh ibu susuannya yang kedua, yaitu siapa? Halimah As-Sa'diyah. Ya, ini juga ibu susuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sejarah luar biasa, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang mana ketika itu, ya, Halimatus Sa'diyah, ya memang dia adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai ibu-ibu yang memberikan jasa untuk memberikan ASI kepada anak-anak yang baru lahir. Ya, dan ini diantara budaya Arab ketika itu. Jadi anak-anak yang lahir, yang baru lahir, itu nanti diberikan kepada ibu apa? Ya, ibu persusuan yang akan memberikan ASI kepada mereka. Ya. Dan ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya diambil oleh Halimatus Sa'diyah. Yang awalnya ketika itu Halimah dia tidak mau mengambil Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana ketika itu orang-orang yang mereka memiliki pekerjaan yang sama dengan Halimatus Sa'diyah. Mereka adalah wanita-wanita yang memberikan jasa, memberikan ASI kepada anak-anak yang berada di kota Makkah ketika itu. Semuanya tidak menerima Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yatim. Dia tidak memiliki ayah. Sedangkan harapan orang-orang yang memberikan jasa ASI ketika itu, mereka mendapatkan upah. Itu yang mereka inginkan. Dan begitu pula harapan dari Halimatus Sa'diyah. Ketika dia memberikan ASI kepada anak-anak yang berada di kota Makkah ketika itu, harapannya adalah mereka mendapatkan upah untuk kemudian bisa mencukupi kebutuhan keseharian mereka. Tapi ketika itu para wanita menolak untuk mengangkat Nabi SAW untuk menjadi anak persusuan mereka. Kenapa? Karena ketika itu Nabi yang mulia SAW yatimul ab. Ada seorang anak yang tidak memiliki ayah. Siapa kelak yang akan memberikan upah kepada mereka? Halimatus Sa'diyah. Karena dia tidak mungkin kembali ke kampung halamannya dengan tangan yang hampa. Ya, maka dia terpaksa membawa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Tak ada lagi anak-anak yang lain yang untuk jadikan anak perusuhannya, enggak ada lagi kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bercerita tentang masa kecil Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dia adalah yatimul ab, dia tidak pernah merasakan bagaimana kasih sayang seorang ayah. Dan ketika kecil, usianya sekitar 5 tahun atau mungkin tahun ke-6 dari usianya, dia harus kehilangan ibunya. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena itu hari ini yang kita mendapati kedua orang tua kita, kita bisa membersamai hari tua mereka. Maka perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan bakti kita kepada mereka. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua mereka adalah pintu surga yang paling tengah. Mereka adalah pintu surga yang paling apa? Paling tengah. Oleh karena itu, maksimalkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ya. Oleh karena itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang tua ini ijazah begitu besar. Ketika mengandung, melahirkan, memberikan ASI seorang ibu, perjuangan yang berat. Begitu juga ayah. Ya, dia harus membanting tulang. Ya, harus bersusah payah. Untuk apa? Untuk kemudian mencari sesuap nasi, kemudian diberikan kepada keluarga kecilnya. Ya, ini perjuangan yang luar biasa oleh seorang ayah. Oleh karena itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladu walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sampai kapanpun seorang anak, dia tidak akan pernah bisa membalas bagaimana jasa kedua orang tuanya. Seorang anak, apapun yang dia lakukan, sebesar apapun yang dia perbuat untuk kedua orang tuanya, maka dia tidak akan pernah mampu membalas kebaikan kedua orang tuanya tersebut. Illa, kata Nabi, kecuali an yajidahu mamlukan, kecuali ketika dia mendapati orang tuanya itu dalam keadaan diperbudak, kemudian dia membelinya, kemudian membebaskan orang tuanya tersebut, baru dia bisa membalas jasa orang tuanya tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hari ini yang kita bisa mendapati kedua orang tua kita, ibu dan ayah, maka maksimalkan bakti kita kepada mereka. Yang tersisa hanya ibu, yang tersisa hanya ayah, maksimalkan bakti kita kepada mereka. Atau mungkin hari ini kita tidak memiliki ayah lagi atau tidak memiliki ibu, tetap kita terus berbakti kepada mereka setelah apa? Setelah mereka meninggal dunia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang kemudian kita lanjutkan. Wa qad kana Hamzah hajara min Makkah wa taraka ibnatahu ma'a ummiha. Yang mana ketika itu paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika dia hijrah dari Makkah ke kota Madinah, maka anak kecilnya ketika itu ditinggalkan olehnya. Ditinggalkan olehnya, dan ketika itu masih bersama ibunya. Adapun sekarang ibunya sudah enggak ada. Siapa yang akan merawat anak kecil tersebut? Oleh karena itu, ketika dia melihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pulang selesai dari melaksanakan ibadah umrah, dia panggil, ya ammi, wahai paman. Dia ingin ikut bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fatanawalaha Ali radhiyallahu anhu. Maka kemudian itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang dia juga kedudukannya sama dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana Hamzah itu adalah pamannya Ali, Kemudian Ali tentu dia ingin untuk merawat wanita kecil tersebut. Dia ingin merawat Umamah tersebut, karena itu adalah anak pamannya. Kemudian thumma ikhtasama fiha ma'a Ja'far wa Zaid bin Harithah. Kemudian ketika itu ada lagi, yaitu Ja'far
Ja'far ini adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian juga di situ ada Zaid bin Harithah. Yang mana 3 orang ini sama-sama ingin mengasuh yaitu Umamah tadi. Ya, akhirnya mereka apa? Ya seperti terjadi debat kecil. Ya, intinya ingin saling kemudian nanti dia mengadopsi yaitu Umamah tersebut. Ya, kullun minhum yuridu an yurabbiha. Ya, masing-masing dari mereka ingin untuk mengambil siapa? Umamah tersebut. Ya, masing-masing dari mereka, Ali bin Abi Thalib, kemudian Ja'far bin Abi Thalib juga saudaranya Ali, kemudian Zaid bin Harithah ini pembantu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia juga ingin mengambil siapa? Umamah tadi yang kemudian ingin diasuhnya. Ya. Kemudian fahakama Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahum wa qala li Abi Thalib. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam maka Nabi memutuskan perkara tersebut. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Ali, anta minni wa ana minka. Wahai Ali, Nabi hibur Ali. Yang ketiga itu sedikit berselisih dengan saudaranya Ja'far dan juga Zaid. Zaid ini adalah pembantu Nabi. Kemudian kata Nabi, engkau wahai Ali, anta minni, engkau dariku, dan ana minka, dan aku darimu. Karena dekat antara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan Ali. Wa qala li Ja'far, kemudian Nabi berkata kepada Ja'far, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, asbahta khalqi wa khuluqi. Wahai Ja'far, engkau ini adalah seseorang yang itu mirip denganku. Secara wajah mirip, secara akhlak juga mirip. Ini saudaranya siapa? Ali bin Abi Thalib tersebut. Nabi hibur mereka. Wa qala li Zaid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zaid, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, anta akhuna wa maulana, wa Zaid, engkau adalah saudara kami. Dan mana Zaid ini adalah yaitu pembantunya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sangat dekat dengan Nabi. Bahkan dahulu ketika kecil, Zaid ini dinisbatkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Zaid bin Muhammad, itu dikenal. Kemudian turun ayat, tidak boleh bahwasanya seseorang itu menisbatkan bukan kepada ayahnya, maka dikembalikan nisbatan tersebut kepada ayahnya. Kemudian diberikan yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu taala. Kemudian walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam qada fiha li Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi putuskan bahwasanya yang berhak untuk mengambil umarah tersebut, untuk merawat umarah, yaitu siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Jadi di antara 3 orang tersebut yang mereka saling rebutan tadi, untuk bisa mengambil umarah tadi, yaitu Ali, Ja'far dan juga Zaid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwasanya yang paling berhak, yang nanti untuk merawat, untuk mengambil yaitu umarah adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian disebutkan, nanti disebutkan yaitu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Ja'far. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Ja'far untuk mengambil siapa? Umarah tersebut. Maka disebutkan di sini, fa'ali talibun biha li'annahu ibnu ammiha wa zawjatuhu Fatimah bintu ammiha. Ali, kenapa dia ingin merawat umarah ini? Sebenarnya dia juga ada hubungan. Dia ingin merawat umarah tersebut karena umarah tersebut adalah ibnu ammiha, anak dari siapa? Pamannya Ali. Yang bernama siapa tadi? Hamzah.
Ya. Wa zaujatuhu Fatimah bintu ammiha, dan istri Ali, siapa istri Ali? Fatimah. Siapa Fatimah? Adalah putri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Fatimah ini adalah ya anaknya pamannya Umarah. Ya, yaitu bintu ammiha. Ya. Yaitu Fatimah, yaitu bintu ammiha. Ya. Bahwasanya Fatimah tersebut adalah anak dari pamannya Umarah. Nabi tadi pamannya siapa? Umarah, yaitu paman sepersusuan. Ya. Agak muter-muter ya. Jadi Nabi SAW ya dengan Hamzah ini, dia adalah Hamzah paman Nabi dan juga saudara sepersusuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena sama-sama disusui oleh Thuwaibah. Kemudian wa Zaid talibun bihali annahu akha Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Hamzah fil Madinah. Zaid dia juga ingin merawat Umamah. Kenapa dia juga begitu pengen? Karena dahulu ketika di Madinah, Zaid ini dipersaudarakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan Hamzah. Siapa Hamzah? Bapaknya Umarah. Ini dahulu dipersaudarakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa huma yatawarathani qabla an nazal ahkamul mawarith. Dan mereka ini saling mewarisi. Ya, karena dahulu ya ketika dipersaudarakan tersebut, ya mereka saling mewarisi. Ya, sampai kemudian turun ya akan ya hukum di dalam Islam ya tentang hukum mawaris, tentang hukum warisan. Ya akhirnya tidak lagi saling mewarisi. Ya maka di sini Zaid juga dia pengen sekali untuk merawat Umarah tersebut, karena dahulu ketika di Madinah dia oleh Nabi SAW dipersaudarakan dengan ayahnya Umarah tersebut. Kemudian Amma Ja'far fahuwa ibnu ammiha. Adapun Ja'far, dia ini adalah anak ya pamannya. Ya. Anak pamannya. Ya, Ja'far ini saudaranya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Abu Thalib ini adalah saudaranya siapa? Hamzah. Ya, saudaranya siapa? Hamzah. Hamzah punya anak Umarah, sehingga ya kedudukan Ja'far itu sama dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu anak pamannya Umarah. Ya, anak pamannya Umarah. Wa zaujatuhu Asma bintu Umais khalatuha. Adapun istrinya Ja'far ya yang bernama Asma bintu Umais itu adalah bibinya Umarah. Ya. Lianna ummuha Salma bintu Umais akhat Asma. Ya, karena mamanya Umarah atau ibunya Umarah ini yang bernama Salma ya itu ya bersaudara dengan istrinya Ja'far yang bernama Asma. Ya. Jadi istrinya Ja'far ini yang Nabi pilih untuk merawat Umarah ini, jadi istrinya ini yaitu kakak beradik dengan mamanya Umarah. Jadi mama ibunya Umarah ini ya itu kakak beradik dengan istrinya Ja'far ya yang bernama Asma. Ya, mamanya Umarah namanya Salma. Ya, namanya Salma. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW lebih memilih siapa? Ja'far untuk kemudian merawat siapa? Merawat Umarah tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW, al-khalatu bimanzilatil ummi. Oleh karena itu kata Nabi yang mulia SAW, kedudukan seorang bibi, ya, al-khalah, ya al-khalah ini artinya itu bibi dari ibu. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan. Bibi dari ibu dan bibi dari ayah itu beda. Ya, kalau bibi dari ibu itu namanya khalah. Ya,
Kalau paman khal. Tapi kalau dari ayah, ya namanya apa? Ammah. Ya, kalau paman dari ayah namanya amun. Ya. Ya ammi, ya ammi. Ya wahai pamanku. Kalau dari jalur ibu, ya khali, ya khali. Wahai pamanku. Ya, ini dalam bahasa Arab. Tapi kalau bahasa kita sama ya. Paman, bibi sama. Ya. Oleh karena itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu bi manzilatil Kedudukan seorang bibi ya dalam urusan ya atau dalam sisi mengurusi anak atau dalam dalam hak pengasuhan ya, maka itu kedudukannya sama dengan ibu ya. Jadi kedudukan bibi itu sama dengan kedudukan ibu. Oleh karena itu kenapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memilih Ja'far ya, karena istrinya Ja'far itu adalah bibinya Umarah. Ya, dia sangat dekat dengan Umarah. Oleh karena itu kata Nabi yang paling berhak ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang paling berhak adalah siapa? Ja'far, karena istri Ja'far tadi adalah bibinya Umarah. Dan kedudukan seorang bibi itu seperti apa? Seperti ibu. Ya, dalam hak pengasuhan di sini siapa yang paling berhak? Ya, yaitu Ja'far, karena istrinya ya kakak beradik dengan mamanya Umarah. Kemudian kata Syekh di sini wadhalika anna ar-rajul la yajuzu lahu an yajma' ya bainal bint wa khalatiha. Ya, oleh karena itu seseorang dia tidak boleh mengumpulkan antara seorang anak dengan bibinya. Ya. Jadi seorang bibi itu misalnya dinikahi, kemudian juga nanti dia menikahi ponaannya, ini tidak boleh. Ya. Seseorang menikahi seorang ponaan dan juga menikahi bibinya itu tidak boleh. Ya, seperti kondisi Ja'far di sini. Ya, Ja'far itu dia tidak boleh menikahi siapa? Menikahi Umarah, sedangkan Ali boleh. Ya, Zaid juga apa? Juga boleh dia. Ya. Fahakama biha li Ja'far, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan bahwasanya yang paling berhak ya untuk merawat Umarah adalah Ja'far. Ya, karena kedudukan istrinya itu adalah bibinya Umarah. Ya, oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, hari ini kalau misal kita tidak dapat ibu kita, mereka sudah meninggal, ya, dan mereka memiliki saudari-saudari, maka kita juga berbakti kepada mereka. Ya, kita berbuat baik kepada mereka. Karena kedudukan ya seorang bibi itu sama kedudukannya dengan seorang seorang ibu. Ya, kata Nabi, al-khalatu bimanzilati al-um, kedudukan seorang ibu atau seorang bibi ya itu sama dengan kedudukan seorang ibu. Oleh karena itu hari ini kita mendapati bibi-bibi kita, ya maka kita berbakti kepada mereka. Ya. Ada hadis lain disebutkan, ya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, asabtu dzanban 'aziman." Ya Rasulullah, aku ini sudah melakukan ya dosa yang banyak. Ya, fahal min taubah, apakah aku masih bisa bertaubat ya Rasulullah? Ya. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hal laka min apakah kau masih punya ibu? Qala la, tidak ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal laka min khalah, apakah kau masih punya bibi? Kemudian pemuda tersebut mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabirraha, maka berbaktilah kepadanya." Semoga dengan engkau berbakti kepada bibimu tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala kemudian nanti menghapuskan akan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosamu tersebut. Ya, ini buah dari berbakti kepada kepada bibi. Ya, karena kedudukan bibi ya itu sama dengan kedudukannya dengan ibu. Oleh karena tetap kita ya berbuat baik kepada bibi-bibi kita, dan ini adalah bagian untuk menjalin menyambung tali silaturahim. Ya, ini termasuk ring satu. Ya. Kemudian kata Syekh sini waqad qila Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tatazawwajuha ay bintu Hamzah, qala la innaha ibnatu akhi min ar-radha'ah. Kemudian suatu ketika pernah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu ditanyakan kepadanya,
ya apakah kau tidak menikahi yaitu Umarah ya Rasulullah, ya, ai bintu Hamzah, yaitu putrinya Hamzah tadi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Nabi tidak nikahi Umarah tersebut karena ya Umarah tersebut itu adalah anak dari saudaranya Nabi, yaitu saudara apa? Sepersusuan. Ya, anak saudara sepersusuan itu termasuk tidak boleh dinikahi. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya ini yang bisa ya kita sampaikan ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, ya bisa kita ambil ibrah darinya, bisa kita ambil pelajaran darinya. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Sekali lagi, ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, ya, dan tentunya bisa ya kita ambil ibrah atau pelajaran darinya, dan tentu bisa kita amalkan dari apa yang telah kita ilmui tersebut, yang termasuk di antara hukum-hukum di dalam syariat Islam. Ini bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.